Kita lihat nanti, sekarang survei tadi, ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada, tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orang, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Nah, dari sini saya sangat sependapat sekali ya dengan ucapan Adian Apitupulu ketika efek dari Presiden Joko Widodo di Pilkada 2024 luntur. Dan bahkan kalau kita ketahui dari hasil survei Litbang Kompas, di situ terlihatlah efek Pilkada yang didukung oleh Presiden Joko Widodo dan bahkan calon Presiden terpilih Prabowo Subianto ya setidaknya sudah mengungguli lah dari Presiden Joko Widodo. Bahkan dari hasil survei menunjukkan tingkat keterpilihan pada Pilkada 2024 itu justru yang didukung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, dari sini memang saya sependapat dengan Adian Apitupulu karena apa? Karena menurut Adian Apitupulu setidaknya adalah pengaruh terhadap jabatan. Ya memang Presiden Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia di 2 periode. Nah, begitu pula besok pada 20 Oktober mendatang, yaitu tepatnya 2024 akan purna tugas alias sudah tidak menjabat sebagai presiden. Artinya di sini menjelang purna tugas kita melihat efek dari Presiden Joko Widodo pada pilkada di situ sudah tidak mendominasi alias sudah luntur dan digantikan oleh presiden terpilih. Jadi menurut Adian di sini yang membuat efek Jokowi itu adalah ya setidaknya jabatan lah, jabatan presiden. Dan bahkan Adian menyebut pada purna tugas nanti kemungkinan efek dari Presiden Joko Widodo akan nol. Ya kemungkinan seperti itu. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Bambang Mulyono. Setelah Jokowi tidak menjabat akan kecil sekali efeknya. Sebenarnya yang punya efek keterpilihan itu bukan orangnya, tapi karena jabatan dan kekuasaannya. Next Prabowo efek. Seperti ini video dari Adian Apitupulu. Kita lihat nanti, sekarang survei tadi, ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Nah, apakah Anda setuju? Kalau saya sih sangat setuju sekali ya. Setuju karena apa? Karena hasil survei Litbang Kompas membuktikan yaitu efek yang didukung oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto adalah yang paling dipilih oleh masyarakat pada waktu lalu, bahkan di DKI Jakarta dan juga Banten. Hasil survei di situ. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Apakah setuju dengan ucapan Adian? Di sini dari Wardana, Adian sudah terlalu sakit hati. Bahasa Pak Jokowi. Di sini dari Nabil Ardian, justru omongan Bang Adian ini benar-benar menunjukkan ketakutan PDI Perjuangan yang amat sangat terhadap efek Jokowi. Lalu menangis harapan dengan telah lengsernya Jokowi, Bang. PDIP itu partai besar, ngapain takut Jokowi, kata Bu Mega. Jokowi tanpa PDIP, kasihan dah. Di sini dari Imam, orang-orang dulu karena Jokowi efek bisa jadi anggota DPR, setelah Jokowi tidak di situ pada gagal, jadi pada sakit hati. Di sini dari Esa, emang masuk akal Oktober nanti presidennya siapa? Ya Pak Prabowo dong. Masuk Adian, benar juga omongan si Lai ini. 16% saja banyak kali cakapmu. Ya tapi memang walaupun 16% saya juga mendukung ya, yaitu Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024 hingga 2029 memimpin Indonesia, dan semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ya bisa memberikan setidaknya kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat kecil, kebijakan-kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Menurut saya itu poin yang paling penting, dan menurut saya program-program dan janji-janji pada saat kampanye segera diwujudkan. Ya tanpa harus ada pemangkasan tentunya. Pada waktu lalu juga rame ya, program makan bergizi gratis di situ dari 15.000 dan saat ini digodok lagi, dan juga dipertimbangkan program makan bergizi gratis anggaran per siswa antara 9.000 hingga 7.500. Bagaimana menurut Anda? Padahal juga belum dilantik tetapi sudah banyak revisi-revisi yang dilakukan. Nah memang kalau kita ketahui ada pemberitaan dari CNN, Litbang Kompas, Prabowo lunturkan efek Jokowi di Pilgub Banten dan DKI. Bahkan di sini juga Prabowo efek diprediksi melebihi Jokowi efek
di Pilkada 2024. Ini padahal sudah tertanggal 23 Juni yang lalu. Artinya sudah 1 bulanan yang lalu ya prediksi di sini. Tetapi ternyata benar dari survei Litbang Kompas, ternyata memang benar Prabowo efek di sini melebihi dari Jokowi efek pada Pilkada 2024. Jadi memang benar di sini prediksi bukan kaleng-kaleng ya, kejadian beneran. Nah, di sini berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, pengaruh Presiden Jokowi atau Jokowi efek diprediksi bakal dominan di Pilkada 2024 nanti. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai hasil ini wajar lantaran Jokowi saat ini masih berstatus sebagai presiden. Karena posisi Jokowi saat ini sebagai presiden, wajar kalau kemudian preferensi politik pemilih lebih condong ke mereka yang dekat atau didukung Jokowi. Karena pertanyaan surveinya jika Pilkada dilakukan saat ini. Sementara saat ini yang jadi presiden adalah Jokowi, kata Adi Prayitno saat dihubungi pada 22 Juni yang lalu. Namun sebelum Pilkada 2024 berlangsung, kursi kepresidenan nanti bakal sudah resmi diduduki oleh Prabowo Subianto. Pelantikan presiden terpilih akan berlangsung Oktober, sedangkan Pilkada akan berlangsung pada November. Adi menganalisa hal ini dapat membuat preferensi politik pemilih bisa berubah total. Figur sentral nantinya bukan lagi Jokowi melainkan Pak Prabowo. Pertanggal 20 Oktober, suksesi kepemimpinan berubah. Prabowo yang dilantik jadi presiden, sementara tanggal pencoblosan Pilkada serentak itu 27 November. Itu artinya sebulan jelang Pilkada, preferensi politik pemilih bisa berubah total. Dan yang jadi figur sentral adalah Prabowo Subianto di Pilkada, bukan lagi Jokowi. Ya, sangat sependapat sekali. Karena menurut saya juga ya betul apa yang dikatakan Adian Apitupulu ya, yaitu jabatan yang bisa mempengaruhi semua itu, bukan personal. Ya, kemungkinan personal itu hanya berapa persen, selebihnya itu adalah jabatan yang mempunyai efek tersebut. Efek presiden seharusnya seperti itu, bukan efek Jokowi, bukan efek Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ketika menjadi presiden ya akhirnya juga berujung pada tingkat keterpilihan apa yang didukung oleh Pak Prabowo. Begitu juga pada waktu lalu kemungkinan dari Pak SBY, apa yang didukung oleh Pak SBY pasti juga ya lebih dimenangkan daripada tidak didukung oleh Pak SBY. Menurut saya presiden efek kemungkinan ya. Nah, jadi bagaimana menurut Anda? Apakah setuju dengan pendapat Adian di sini? Menurut saya ada benarnya dan saya juga sangat setuju sekali. Bahkan Adian Apitupulu juga mengatakan ya, kita tunggu hasil survei setelah 20 Oktober, entah Desember, entah Januari 2025. Di situ pasti efek dari Presiden Joko Widodo nol. Itu menurut Adian Apitupulu. Ya, memang sih. Apalagi juga Presiden Joko Widodo mau akan pulang ke Solo ya. Ya, kalau memang itu beneran pasti juga sudah meninggalkan dunia perpolitikan. Kalau memang betul apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo. Terlebih lagi kalau kita lihat dari Kaisang misalnya, di situ juga tidak terlihat ya, yaitu Jokowi efek pada Kaisang. Karena apa? Karena pada pileg yang lalu juga masih ya setidaknya PSI masih mendapatkan di bawah 3%. Dan bahkan sampai saat ini pun ketika Kaisang diisukan akan maju di Pilgub DKI Jakarta, bahkan hanya mendapatkan elektabilitas yang 1%. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap semoga saja pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.